Shalom. Eh, Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kiranya Engkau boleh menuntun kami, jemaat-Mu yang pada saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebelumnya, tolong ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan kita pada Minggu tanggal 26 April 2020 ini terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan judul perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GKP Resort pada Larang yang dikasihi oleh Tuhan. 1 bulan lebih sekarang kita telah mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan saya yakin serta percaya bahwa kita semua tetap merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan kita pada saat ini dari Roma 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema kesetiaan Allah. Surat Paulus dalam kitab Roma menegaskan bahwa semua orang Yahudi dan orang non-Yahudi telah berbuat dosa. Jika sama-sama dianggap berdosa, apakah keuntungan sebagai bangsa pilihan Allah dan sebagai orang yang bersunat? Rasul Paulus berkata bahwa setidaknya kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, tertulis dalam Roma pasal 3 ayatnya yang kedua. Lalu bila bangsa yang dipercayakan hukum Allah itu gagal memenuhi tuntutan Allah, apakah hal itu bisa membatalkan kasih dan kesetiaan Allah? Jawabannya pasti tidak. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat menyatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Bahkan kegagalan manusia seringkali semakin menegaskan kesetiaan Allah. Kasih seseorang dapat dilihat ketika dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Besarnya kesalahan orang yang diampuni memperlihatkan kebesaran kasihnya dalam mengampuni. Begitulah Allah. Semakin besar dosa manusia, semakin besar pula kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun orang bisa saja salah paham dan menganggap kebesaran kasih Allah sebagai kebebasan untuk berbuat salah atau berbuat dosa lagi. Di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat. Oleh karena itu Paulus menegaskan,
Kesetiaan Allah bukan berarti kebebasan dari kesalahan dan hukuman. Dan meski Allah tetap menyatakan hukumannya, itu adalah wujud kesetiaannya. Allah setia baik saat menunjukkan pengampunan maupun saat menunjukkan penghukuman. Sebab itu manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika dia menyatakan murkanya dengan menghukum orang-orang yang bersalah. Semua orang memang layak mendapat hukuman karena telah berbuat salah dan berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada orang yang mengira dan menganggap bahwa jika Allah adalah kasih, tentu Ia tidak akan menghukum. Mereka percaya bahwa meski mereka berbuat dosa, Allah akan tetap mengasihi dan tidak akan menghukum mereka. Ini adalah pendapat dan pandangan yang sangat salah atau keliru. Allah memang setia, Allah memang penuh kasih, tetapi ketika kita berbuat dosa, maka Allah akan menghukum kita sebagai bentuk supaya kita sadar, bertobat dan berbalik kepadanya. Bahkan keberdosaan kita pun tak akan mampu membatalkan kasih Allah kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Namun sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hal itu membuat kita dapat berlaku seenaknya dengan menyepelekan kasih Allah, dengan terus hidup di dalam kecemaran? Saya rasa kita sebagai orang yang percaya, orang yang normal, orang yang diberikan akal budi, tidak akan melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Kalau kita pernah jatuh ke dalam sebuah lubang, maka kita besok pasti tidak akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Tetapi di dalam kehidupan kita, kenyataan kita, terkadang kita seperti orang yang sudah tahu dan sudah pernah jatuh dalam sebuah lubang. Besok kita datang dan kita menceburkan diri kita lagi ke dalam lubang yang sama. Inilah orang yang menganggap bahwa kasih Allah, pengampunan dari Tuhan, itu bisa dipermainkan atau bisa disepelekan oleh kita secara pribadi, lepas pribadi. Kita memanfaatkan kasih dan pengampunan Tuhan, kesetiaan Allah, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa gunanya, apa bedanya orang Israel, umat pilihan Allah, orang yang tunduk dan taat kepada Taurat dan bersunat, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sebagai umat Allah. Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita semua orang Kristen saat ini, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya. Apakah dengan hanya mengatakan dalam bibir kita, mulut kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan, lalu kita boleh hidup seenaknya saja, atau karena keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita, lalu kita bebas untuk melakukan dosa-dosa kita? Sama, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu ketika Rasul Paulus menegur mereka? Tidak jauh beda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memperoleh anugerah dan keselamatan, kita harus mempertahankan itu. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Dosa perkataan, dosa pikiran dan perasaan kita, itu harus kita jauhi. Karena kita sudah dimenangkan bagi Kristus. Kita telah memperoleh pengampunan dan kasih daripada Tuhan. Jangan kita mempergunakan kasih dan pengampunan Tuhan hanya untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan, yang terkadang membuat kita meremehkan kasih dan pengampunan Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat-saat ini memang saat-saat sulit bagi kita sebagai orang percaya ketika kita diperhadapkan dengan situasi saat ini. Kita bukan lagi berbicara tentang sekian ribu orang yang mengalami wabah penyakit COVID-19, tapi kita berbicara dampak dari wabah itu kepada kita sebagai orang percaya. Saya yakin mungkin di antara kita ada yang perekonomiannya mengalami pasang surut. Segala usaha pekerjaan yang kita lakukan tidak memperoleh hasil sebagaimana mestinya, karena kita dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam jumlah yang besar atau jumlah yang massal. Tapi sebagai orang yang percaya, sekali lagi Bapak Ibu, kesetiaan Allah kepada kita itu bisa kita lihat, karena sampai saat ini pun kita masih bisa hidup, kita masih bisa bertahan. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena anugerah dari Tuhan, pengampunan dari Allah, kasih dari Tuhan, yang memampukan setiap kita pribadi lepas pribadi, jemaat yang ada di GKP Resort Padalarang ini, supaya kita tetap bisa bertahan dalam situasi saat ini. Kita tidak jauh daripada Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan,
tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan, ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Ketika kita lari daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah menyembunyikan matanya daripada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memahami, mengerti kesetiaan Allah itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan Allah itu tidak berakhir. Kesetiaan itu bersifat kekal. Dan itu juga yang ingin Tuhan Yesus Kristus inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita tetap setia di dalam mengiring dan ikut akan Tuhan. Tetap semangat dan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Dan marilah kita dukung segala sesuatu dalam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan mengartikan firman itu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku dari kebenaran firman. Kami setia kepada Allah, tunduk kepada otoritas Allah, mengikuti segala firman dan ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, orang yang telah dipilih, orang yang telah dikuduskan bagi Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampuni kami kalau dalam kehidupan kami selama ini kami jauh daripada Tuhan. Kami tidak setia kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun Tuhan. Ajar kami untuk menghargai, menghormati, dan memuliakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.